Shalom Bapak Ibu dan semua saudara. Kita akan merenungkan sebuah tema, kehendak Tuhan terjadilah. Untuk itu saya akan membacakan dari Injil Matius pasal 27 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Demikian. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusanmu, urusan kamu sendiri." Bapak Ibu Saudara, bukan suara mayoritas, namun kehendak Tuhanlah ukuran dari kebenaran yang sesungguhnya. Di alam demokrasi, berbagai keputusan diambil berdasarkan pilihan suara yang terbanyak. Sistem ini merupakan cara pengambilan keputusan yang terbaik, walaupun tidak sempurna. Terbaik sebab keputusan yang diambil secara bersama cenderung lebih baik dibandingkan keputusan yang hanya dibuat oleh satu orang. Tidak sempurna sebab hikmat manusia terbatas, sehingga keputusan yang ia ambil tidaklah selalu benar. Sedangkan Tuhan adalah pribadi yang sempurna. Itu sebabnya kehendaknya tidak pernah keliru dan keputusan yang ia buat selalu benar. Bahwasanya suara mayoritas belum tentu merupakan kebenaran yang sejati dapat dilihat dari jalannya pengadilan yang dialami Yesus. Sebagaimana yang ditulis di dalam Injil Matius 27. Saat itu orang banyak dengan suara lantang menuntut agar Yesus diputuskan telah bersalah dan harus disalibkan. Pilatus mengetahui bahwa tuntutan tersebut bukanlah suatu kebenaran. Itu sebabnya ia mengambil air, membasuh tangannya dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Hal ini menunjukkan bahwa suara mayoritas memang belum tentu merupakan suatu kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya hanyalah kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah yang sempurna. Sudahkah kita hidup menurut kehendak Allah? Apakah yang kita lakukan untuk mengetahui kehendaknya? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran yang sejati. Melalui firman-Mu, aku mengenal kehendak dan rencana-Mu yang indah bagi hidupku. Tuhan, ampunilah diriku, karena tidak jarang aku lebih mengikuti pendapat orang banyak dibandingkan mentaati tuntunan firman-Mu. Ubahlah hatiku dan gantikanlah hatiku yang keras ini dengan hati yang bersedia untuk mentaati kehendak-Mu. Sebab dengan berjalan di dalam kebenaran-Mu, hidupku akan memuliakan nama-Mu. Tuhan, tuntunlah hidupku dengan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu. Di dalam penyertaan-Mu hatiku akan penuh damai sejahtera
dan hidupku akan mengalami berkat yang berlimpah. Di dalam tuntunanmu, aku terhindar dari kesesatan. Berikanlah kepadaku ya Tuhan hati yang peka terhadap firman-Mu itu. Dan pakailah hidupku menjadi saluran dari kasih-Mu dimanapun diriku berada. Muliakanlah nama-Mu melalui hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penuntun hidupku, aku berdoa. Amin.